Kami tiba di lokasi pada jam 8 malam. Ah, badanku rasanya remuk. Perjalanan jauh membuat bokongku rasanya tepos seketika. Kamarku dan Amar ternyata bersebelahan. Sebelum masuk, dia masih sempat melirikku. Aku melengos, buru-buru masuk ke dalam kamar dan menguncinya. Kuhempaskan tubuh ke ranjang. Rasanya nyaman sekali. Badan yang telah dipadukan dengan ranjang yang empuk. Sungguh sempurna. Aku menoleh ke samping. Ponselku mencuat keluar dari dalam tas. Aku meraihnya. Nomor Rafael adalah yang pertama aku hubungi. Siapa lagi kalau bukan dia? Tidak membutuhkan waktu lama. Wajahnya sudah muncul di layar sekarang. Aku sangat merindukannya. Padahal baru saja sampai. Masih ada sekitar 6 hari lagi yang harus kami lalui tanpa satu sama lain. Jantungku bahkan berdebar kencang saat melihat wajahnya. Udah nyampe? Tanyanya. Aku merubah posisi menjadi telungkup. Udah, aku kangen, keluhku. Baru juga nyampe, dia terlihat baru saja mandi. Tangan kirinya mengeringkan rambut menggunakan handuk kecil. Sungguh, dia terlihat sangat seksi sekarang. Ah, gemasnya. Alvin mana? Sama mama. Mungkin OTW tidur dia. Seharian main terus sama ibu. Aku tersenyum. Seandainya saja aku bisa ngilang. Aku kangen sama kalian. Aku bakalan ngilang ke sana. Dia terkekeh. Handuk kecil dia lempar ke atas ranjang begitu saja. Lalu dia sendiri bersandar di kepala ranjang. Itu handuknya jangan ditaruh sembarangan. Nanti jamuran spray kita. Protesku. Dia mendengkus, tapi bergerak juga mengambil benda itu dari sana. Setelah meletakkan benda itu pada tempatnya, dia kembali lagi ke tempat semula. Udah puas? Aku tersenyum lagi. Udah makan? Belum, baru pulang dari bengkel. Kamu sendiri gimana? Aku juga belum, baru aja nyampe. Masih mager, pengen cari makan. Belum lapar juga. Pengen liatin wajah kamu dulu. Jawabku manja. Dia tersenyum. Senyum paling manis menurutku. Lee Min Ho saja lewat. Jangan lupa makan. Nanti sakit perutnya. Ucapnya lagi. Nanti ya, bareng kamu. Hai, ayo makan dulu. Pak Brata udah nungguin. Terdengar suara Amar dari luar. Aku mendengkus kesal. Sangat mengganggu. Suara siapa? Amar. Raut wajah Rafael berubah masam. Aku mengangguk. Dia ngajak makan. Sebenarnya bukan dia sih, tapi Pak Brata. Aku matiin dulu panggilannya ya. Nanti kalau udah selesai aku telepon lagi. Rafael tampak kesal. Ya. Kamu juga makan sekarang. Aku mengingatkan. Ya, cepat sana pergi. Ditungguin klien kamu tuh. Aku memasang tampang memelas. Tangan enggan keluar dari kamar. Dan itu membuat Rafael tertawa. Wajahmu kayak orang belum makan 1 minggu. Udah sana, pergi. Love you. Dia benar-benar mengakhiri panggilan. Mau tak mau, akhirnya aku keluar juga dari kamar. Ayo makan malam. Udah ditunggu Pak Brata di bawah. Amar berucap lagi saat melihatku keluar. Aku melengos, memilih berjalan mendahuluinya. Mau jalan-jalan setelah makan? Pak Brata bilang pemandangan di sini bagus saat malam hari. Amar mengoceh lagi. Aku bergeming, tapi telinga tetap mendengarkan. Seandainya aku bisa jalan-jalan bersama Rafael, pasti rasanya berkali lipat lebih menyenangkan.
Seorang pelayan perempuan datang mengantarkan makanan untuk kami. Tepat pada saat itu, ada seseorang yang berjalan di sebelahnya. Seorang perempuan yang menggunakan jilbab dan masker mulut. Entah bagaimana mulanya, minuman yang dibawa pelayan itu akhirnya tumpah mengenai bajuku. Aku seketika berdiri, sepertinya tersenggol oleh perempuan berjilbab tadi. Keadaan pun berubah tak kondusif. Maaf mbak, saya nggak sengaja. Pelayan itu membungkuk-bungkuk penuh sesal. Sudah nggak apa-apa. Aku menatap sekeliling. Perempuan berjilbab itu sudah tidak ada. Baju belum basah, Mai. Lebih baik kamu ganti baju dulu. Amar menyarankan. Aku pamit pada mereka berdua, kemudian melangkah ke kamar. Sial sekali. Bulan bersinar terang malam ini. Taburan bintang di sekitarnya semakin menambah suasana terang cerah. Tapi sayangnya, bintang hatiku yang sesungguhnya tidak ada di sini. Elah, narasinya makin gaje. Bagus kan? Aku berani taruhan kamu belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Aku mendengkus. Meski Amar ini menyebalkan, tapi tawarannya menggiurkan. Malam ini sangat sayang jika dilewatkan dengan tidur sore. Pemandangannya sungguh menawan, jadi aku terima tawarannya untuk jalan-jalan. Aku merogoh saku jaket, berniat menghubungi Rafael dan memamerkan keindahan pemandangan di sini. Siapa tahu nanti dia bersedia aku ajak ke sini bersama Alvin. Tapi mana? Ponselku tidak ada. Di saku celana juga tidak ada. Perasaan tadi sudah aku kantongi. Kenapa? Ada yang hilang? Laki-laki di sebelahku bertanya lagi. Ponselku nggak ada. Kamu lihat nggak? Aku menatapnya panik. Ponsel? Memangnya kamu taruh di mana tadi? Aku mengingat-ingat kembali. Tadi sebelum keluar dari kamar aku mengantonginya. Lalu saat makan malam, ponsel itu kuletakkan di sisi piring. Sebab sempat ada pesan dari Rafael. Apa mungkin tertinggal di tempat kami makan tadi? Tadi aku taruh di meja pas makan. Apa mungkin tertinggal di sana? Aku berasumsi. Mana mungkin? Ponsel itu benda penting, Mai. Walaupun tertinggal di meja, pasti kelihatan jelas. Gak ada salahnya dilihat kembali. Aku akan ke sana. Aku berlari. Terdengar derap langkah cepat di belakangku. Amar sepertinya mengikuti. Aku memeriksa meja tadi. Sampai di kolongnya pun aku cari. Meja sekitarnya pun tak luput dari pemeriksaanku. Orang-orang yang ada di sana sampai heran melihatku. Tapi hasilnya nihil. Ponselku tidak ada dimanapun. Bentar, coba aku panggil dulu. Amar mengeluarkan ponselnya. Benda pipih yang ku tahu berharga fantastis itu dia tempelkan di telinga. Aku menunggunya dengan cemas. Gimana? Dia menggeleng. Nomormu nggak aktif. Kayaknya udah diambil orang. Apa perlu aku ajukan protes ke pihak hotel? Ah, nggak usah. Orang ini salahku sendiri kok. Aku memegangi kepala. Bagaimana jika benar-benar diambil orang, lalu disalahgunakan? Bagaimana juga caraku menghubungi Rafael? Mana banyak sekali nomor penting di sana. Sudah, biarkan saja. Paling ponsel harganya berapa? Beli lagi saja. Aku berdecak. Ocehan Amar semakin membuatku pusing saja. Ini bukan perkara harganya, tapi isinya. Kamu bawa uang kan? Aku tahu toko bagus di sini. Ayo. Belum sempat kujawab, Amar menarik pergelangan tanganku. Sedikit berlari, kami menyusuri trotoar dengan tangan masih bergandengan. Aku menyentak hingga tautan tangan kami terlepas.
Langkah Amar terhenti. "Kenapa?" tanyanya. "Gak usah gandengan, aku bukan anak kecil, gak bakal hilang," ketusku. "Oh, maaf, ayo." Dia melangkah lagi. Aku mengekor di belakangnya. Toko ponsel sudah terlihat di depan sana. Lumayan besar juga tempatnya. "Ayo, pilih aja." Aku mencubit. Nampaknya seperti dia yang ingin membayarnya, padahal pakai uangku sendiri. Aku memandang etalase dengan cermat, lalu menjatuhkan pilihan pada ponsel yang kualitasnya tidak kaleng-kaleng. Sebenarnya aku masih sangat berharap ponselku yang tadi bisa kembali. Kami berlalu ke kasir setelah aku menentukan pilihan. Sebenarnya bukan masalah harga ponselnya yang gak seberapa. Masalahnya itu banyak nomor penting di sana, keluhku. "Ya sudah, dicatat lagi saja." Aku mendelik. Gampang sekali laki-laki ini berucap. Kami kembali menyusuri jalan untuk kembali ke hotel. Dari belakang kudengar suara motor berisik sekali. Baru akan berbalik melihatnya, tubuhku ditarik dengan cepat ke arah samping. Aku terhuyung sembari memejamkan mata. Apa barusan aku hampir ditabrak motor? Sialan, dia pikir ini jalan nenek moyangnya apa? Amar mengumpat. Aku membuka mata, mendorong tubuh laki-laki itu menjauh karena kami sangat dekat. "Kamu gak apa-apa?" dia bertanya cemas. Aku menggeleng. "Apes banget aku hari ini. Udah ponsel hilang, hampir ditabrak motor pula." "Udah, gak perlu dipikirkan terlalu berlebihan. Nanti pusing sendiri. Lebih baik kita kembali saja ke hotel." Siang ini, matahari bersinar terik. Entah kenapa sejak tadi aku merasa ada seseorang yang membuntuti. Ini persis dengan apa yang kurasakan saat di rumah. Lalu merasa dibuntuti orang. Berkali-kali aku menoleh ke belakang saat berjalan, tapi tidak ada siapa-siapa. Apa ini hanya perasaanku saja? Atau mungkin peneror itu membuntutiku sampai di sini? "Kenapa, Bu Mayang?" Sepertinya sejak tadi Bu Mayang gelisah, Pak Brata bertanya. Aku tersenyum tipis. "Tidak ada apa-apa, Pak. Saya hanya merasa seperti ada yang mengikuti, tapi tidak ada siapa-siapa. Bu Mayang ini kan cantik, jadi wajar kalau ada yang mengikuti." Laki-laki berperut buncit itu terkekeh. Aku tersenyum masam. "Apa kamu punya musuh belakangan ini?" Amar yang berjalan di sebelahku bertanya lirih. "Ada satu orang yang aku curigai, tapi sepertinya nggak mungkin dia sampai mengejarku ke sini." "Siapa?" "Namanya Talita. Dia mantan pacar suamiku. Dia pernah hampir membunuhku, tapi gagal dan berakhir di penjara. Sepertinya dia dendam." Jelasku. "Hati-hati, tetap waspada, jangan jauh-jauh dariku." Aku menoleh, menatap Amar dengan bibir mencubit. Ucapannya sudah seperti satria baja hitam saja. "Kenapa? Memangnya ada yang salah? Aku hanya ingin melindungimu, itu saja." Aku kembali menatap ke depan. "Iya, tapi ucapanmu itu seperti superhero yang gak bisa terluka. Ngomong." Dia justru tertawa mendengar ledekanku. "Dasar." "Ponselku hilang, Mas. Kemarin malam aku beli lagi. Ini nomor baruku. Kesel banget aku itu. Udah ponsel hilang, hampir ditabrak motor juga." Raut wajah Rafael berubah serius. "Tapi nggak apa-apa kan?"
Gak apa-apa sih, cuma aneh aja. Kenapa sialnya bertubi-tubi? Kebetulan aja mungkin. Alvin mana? Bentar aku panggilin dulu. Setelah beberapa hari tak melihat bocah itu, akhirnya aku bisa melihat wajahnya yang menggemaskan. Permisi. Aku memutar bola mata malas. Baru saja ingin berbicara dengan Alf. Sudah ada gangguan. Sebentar ya nak, Bunda mau keluar sebentar. Aku beringsut turun dari ranjang. Di luar pintu sudah ada seorang pelayan. Dia membawakan secangkir teh hangat yang kuminta tadi. Makasih, ucapku. Pelayan itu pergi. Pembawa teh itu duduk ke ranjang. Udara di sini lumayan dingin. Minum hangat-hangat saat malam hari seperti ini sangat pas. Alvin belum ngantuk? Tanyaku. Belum Bunda, tadi main sama nenek. Ih, Bunda kangen pengen main sama Alvin juga. Aku menyeruput teh di tangan, lalu meletakkannya ke atas nakas. Bunda cepat pulang, ucapnya cadel. Iya sayang, Bunda pasti cepat pulang. Tunggu ya. Pembicaraanku dengan Rafael dan Alvin berubah tak nyaman. Tenggorokanku rasanya panas. Aku buru-buru menyudahi panggilan. Entahlah apa yang terjadi. Tenggorokanku rasanya sakit, panas. Makin lama, rasanya aku kesulitan untuk bernapas. Aku meringkuk merasakan sakit sendirian di atas ranjang. Tanganku meraih ponsel. Dengan kesadaran yang hilang timbul, ku tekan nomor Amar. Hanya dia yang bisa menolongku saat ini. Tumben nelpon. Kenapa? Amar, tolong. Aku berucap dengan susah payah. Langit-langit kamar di atasku rasanya berputar-putar. Mai, kamu kenapa? Mayang, jangan bercanda. Ponselku terjatuh di ranjang. Aku tak punya tenaga lagi untuk tetap memegangnya. Suara panik Amar perlahan mulai terdengar samar. Kesadaranku hampir hilang. Namun suara pintu dibuka cukup kencang, kembali menyentak kesadaran. Mai, kamu kenapa? Kenapa mulutmu berbusa? Apa yang kamu makan, ha? Amar mengguncang-guncangkan tubuhku. Sudah payah aku mengangkat jemari untuk menunjuk teh di atas nakas. Lalu perlahan, semua berubah gelap. Bersambung.